Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama dan selamanya, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang tiada hentinya. Sebagaimana kemarin kita berharap ingin sekali berjumpa dengan Ramadan. Oleh sebab itu Allah mengabulkan doa-doa kita selama ini, Ibu, yang dimana Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan sucinya. Karena gak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Oleh sebab itu tiada kata yang bisa kita utarakan selain kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang kami muliakan, sehat semuanya ya? Masya Allah, tabarakallah ya. Mungkin kemarin yang ada perbedaan pendapat, ada yang puasa duluan, ada yang belum puasa, kemudian ada yang puasanya besok karena apa? Belum melihat hilal ya. Gak apa-apa, ini berbeda-beda tidak apa-apa. Yang penting hilal THR udah kelihatan ya Ibu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ibu yang kami muliakan, kedua kalinya selawat teriring salam, marilah kita senantiasa memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ibu puasa semua di sini, Bu? Kelihatan ya. Masih pagi itu kelihatan banget kalau orang yang puasa dan yang gak puasa tuh kelihatan kalau pagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf saya agak sedikit menghemat suara ya Ibu ya. Tadi kuliah subuh udah Masya Allah, baru juga 5:30 jamaah yang dirahmati oleh Allah, dah rasanya tuh panas banget gitu ya. Ini tambah terus nanti, wah sampai sore itu luar biasa jemaah. Nah, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama sebelum memulai ta'lim kita pada kesempatan kali ini, kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang kita sudah sepakati bersama kemarin ya, untuk selama Ramadan insya Allah kita liburkan dulu untuk kitab Arba'in An-Nawawinya. Kita beralih kepada fokus tema-tema tentang seputar bulan suci Ramadan. Allah sendiri telah berfirman dalam ayatnya, Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183 ya. Kita akan sedikit tadabbur. Mungkin ada ibu di luar sana yang udah belajar tafsirnya ya. Tapi kita akan sedikit menuntaskan sedikit jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat dalam kalimat ayat ini dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil hanya orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman dipanggil enggak, Bu? Tidak dipanggil. Kenapa yang dipanggil hanya orang yang beriman? Karena hanya orang yang berimanlah setiap kali disebutkan nama Allah hatinya langsung merespon jamaah. Hatinya ngerespon sepersekian jamaah. Oh 2 bulan lagi, bentar lagi Ramadan. Oh 1 bulan lagi Ramadan. Oh udah masuk Ramadan nih. Apa yang harus kita lakukan? Ya, baca Quran mau khatam berapa kali? Baca Quran mau di mana? Sedekah mau kemana aja? Yang mau dikeluarkan? Ya,
Kemudian mau sholat tarawih di mana? Sudah ditentukan sebelum Ramadan itu tiba. Makanya orang yang beriman itu hatinya langsung merespon, Ibu. Makanya kok kalau disebutkan nama bulan suci Ramadan, disebutkan nama Allah, Allah memerintahkan sesuatu, tapi hatinya nggak merespon sama sekali, berarti perlu ada yang dipertanyakan bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kita semuanya, saya pun, kalau sampai detik ini baca Quran masih belum bisa merasakan kenikmatan dalam membacanya, berarti ada yang perlu dipertanyakan hatinya, jemaah. Apakah hati kita masih kotor atau tidak? Karena kenikmatan ibadah itu nggak akan pernah bisa dirasakan kecuali dengan hati yang bersih, Ibu. Kalau hati kita masih kotor, apakah terus kemudian nggak mau beribadah, Ustaz? Tetap beribadah, jemaah. Karena ibadah itulah yang akan membersihkan perlahan hati kita, jemaah. Belum merasakan kenikmatan nggak apa-apa, karena masih dalam fase membersihkan. Nanti kalau hatinya sudah bersih, barulah Allah berikan satu titik ketenangan dalam hati kita. Allah berikan bagaimana kenikmatan dalam ibadah itu, Ibu. Ya, karena jangan dikira amal ibadah, ganjaran pahala kebaikan itu nggak cuma diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang melakukan amal solih, jamaah. Tapi pahala itu akan Allah berikan kepada dua hal. Pahala atau ganjaran akan Allah berikan kepada dua hal. Yang pertama, ketika seseorang itu melakukan amal solih. Yang kedua, karena dia meninggalkan keburukan. Jadi jangan dikira hanya melakukan kebaikan saja Allah memberikan amal soleh, ya. Allah memberikan pahala. Allah itu akan memberikan pahala dengan dua hal ini. Yang pertama, ketika seseorang berbuat amal soleh. Yang kedua, apabila seseorang meninggalkan keburukan, itu pun akan diberikan ganjaran pahala, jamaah. Ibu mau gibah, nggak jadi gibah karena tahu lagi puasa. Jangan dikira itu nggak ada pahalanya. Cuma meninggalkan keburukan itu ada juga ganjaran pahalanya, jamaah. Ya, oleh sebab itu kita akan berupaya keras di bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan adalah bengkel hatinya orang-orang yang beriman. Kita berupaya bersama-sama memperbaiki hati kita yang udah mulai rusak, jamaah. Hati kita yang terkadang udah mulai mati. Hati kita yang seringkali kok memiliki banyak sekali hajat keinginan yang tinggi, tapi gak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian dipatahkan dengan realita, ya. Akhirnya dengan demikian seseorang lebih menyerah lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di bulan suci Ramadan ini momen kita untuk memperbanyak muhasabah. Kita akan sedikit membahas nanti, jamaah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian melakukan puasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin menyadari, Bapak Ibu yang kami muliakan, perintah puasa itu nggak cuma diperintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi umat-umat sebelumnya pun diperintahkan oleh Allah melakukan puasa. Sebagaimana Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Bayangkan puasanya Bani Israel itu nggak cuma sekedar menahan makan, menahan minum, tapi bahkan diperintahkan untuk menahan tidak ngomong, jemaah. Saya tanya kepada ibu, sehari nggak ngomong bisa nggak, Bu, kira-kira, Bu? Saya pastikan nggak bisa, gitu kan. Sehari kayak pengen puasa aja tuh rasanya kayak ada aja yang mau diomongin gitu ya, Bu, ya. Sependiam-pendiamnya seorang wanita, kalau udah ketemu apalagi sama temennya nggak bisa diem, Bu. Adalah bismillah, ya Allah, aku pengen jadi wanita yang anggun hari ini. Gila gimana? Nggak akan ngomong, nggak akan banyak cerewet. Tapi kalau udah lama nggak pernah ketemu sama teman, tiba-tiba ketemu sama teman, assalamualaikum, Jang, dari mana, Jang? Akhirnya jadi tuh, jamaah.
Makanya syariat yang dibawa zaman Nabi Musa alaihissalam itu beratnya minta ampun. Makanya kenapa kok umatnya Rasulullah itu tidak diberikan syariat seberat zaman Nabi Musa? Karena Allah tahu umatnya Nabi Muhammad itu lemah jamaah. Buktinya sholat awalnya berapa waktu? 50. Jadi berapa waktu? 5 waktu aja kadang bolong. Tuh jamaah ya. Coba kalau syariat Nabi Musa di bawah zaman kita 25 menit sekali azan berkumandang, Bu. Kalau 25 menit sekali azan berkumandang, kira-kira ibu siap nggak sholat setiap 25 menit sekali? Berat jamaah. Nggak ada tuh nanti kayak kajian tuh nggak ada. Ya. Mau pergi keluar, pengen cari nafkah, nggak ada jamaah. Fokusnya cuma sholat. Tapi karena Allah saking sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, diberikan keringanan dalam melakukan ritual ibadah, tapi ganjarannya sama sebagaimana yang dilakukan oleh zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, sekali melakukan sholat, ganjaran pahala kebaikannya 10 kali lipat. Ya, sehingga sholatnya 5 waktu, tapi kalau ditunaikan pahalanya seperti sholat 50 waktu, sama-sama jamaah. Makanya begitu luar biasa sayangnya Allah kepada kita semuanya. Kita kembali lagi ke tadi jamaah, yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Karena Allah tahu hanya orang yang beriman saja yang ketika dipanggil hatinya langsung merespon seketika. Hanya orang yang beriman saja. Buktinya ibu sekarang puasa hari ini, itu menunjukkan hatinya masih ngerespon. Alhamdulillah ya Allah, aku siap melakukan puasa ini sampai maghrib ya Allah. Bismillah, tolong kuatkan kami ya Allah. Tolong kuatkan hamba ya Allah. Makanya di situ Allah kuatkan kita jamaah. Sehingga di bulan suci Ramadan ini, marilah kita berupaya keras untuk memaksimalkan segala sesuatu yang sekiranya bisa kita lakukan. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda jamaah, apabila besok terjadi hari kiamat pun dan kita masih berpeluang untuk menanam benih hari ini, maka tanamlah benih ini hari ini. Kenapa? Karena Rasulullah menginginkan untuk umatnya agar tidak melewatkan kebaikan sekecil apapun jamaah. Gak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena boleh jadi yang kecil itulah yang akan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Ya, jadi ayat 183 itu memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan seperti apa, amalan-amalan seperti apa yang sangat condong sekali dengan bulan suci Ramadan, kita akan belajar dari ayat 184 sampai 186-nya jemaah. Ayat 184 mengatakan ayyaman ma'dudat. Ini adalah solusi kalau kita nggak mampu melakukan puasa, apa yang harus kita lakukan. Makanya jamaah, dalam ayat ini adalah bisa diartikan sebagai ayat tentang bayar fidyah. Ayat tentang bayar fidyah ini, mohon maaf, seseorang yang boleh membayar fidyah itu hanya satu kriteria jamaah, mohon maaf, saya tuliskan di sini sedikit. Ada namanya uzur. Ini ada uzur yang sifatnya uzur yang tidak hilang. Tidak hilang. Dan ini adalah uzur yang bisa hilang. Makanya kriteria yang diperbolehkan untuk bayar fidyah itu adalah uzur yang tidak bisa hilang. Contohnya apa? Sakit menahun, ya. Apalagi sepuh. Apakah dengan puasa bisa muda lagi, Bu? Bisa enggak, Bu? Enggak ya. Terus apalagi nifas. Walaupun hilang, tapi kan dia kan lama banget ya jemaah, bisa 2 bulanan kan, nifas. Terus apa lagi? Ibu hamil dan menyusui. Nah ini kriteria-kriteria diperbolehkannya bayar fidyah. Kalau paling-paling cuma sakitnya demam 3 hari, ya nggak usah bayar fidyah jemaah, ngapain gitu kan. Cuma 3 hari itu kan bisa mengganti dengan
qada puasa. Sedangkan kalau ibu hamil kan bisa 1 bulan. Sedangkan kalau misalnya ibu hamil, nifas, atau mungkin orang sakit yang menahun, dokter memvonis, kayaknya ini bakal lama pak sakitnya pak, sekitar 3 tahun berobat kok nggak sembuh-sembuh, dia boleh membayar fidyah. Ini bagi orang-orang yang dia memiliki uzur jamaah. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur, dia tetap berpuasa. Ayat 184 ini memerintahkan kita artinya untuk memperbanyak sedekah jemaah. Makanya bulan suci Ramadan itu adalah momen untuk memperbanyak sedekah jemaah. Sedekah, saya pernah katakan, Al-Quran surah Al-Baqarah 261, hari biasanya aja sekali sedekah berapa ganjarannya? Berapa ganjarannya? Dulu kemarin pernah kita bahas jemaah. Berapa banyak ganjaran pahala minimal yang akan didapatkan? 700 kali lipat jemaah. Sekali melakukan sedekah, walaupun cuma 1.000 rupiah, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Itu hari biasa. Lah kalau Ramadan, kira-kira berapa banyak yang akan diterima jemaah? Makanya Ramadan ini Bu, insya Allah kita 1.000 punya kan ya Bu ya? Punya 1.000? Minimal 1.000 lah, coba cemplungin setiap hari Bu. Dimanapun Ibu mau pergi, kalau bisa 1.000 rupiah cemplung sedekah jamaah. Ke masjid ya, ba'da sholat tarawih di masjid nyemplungin. Atau nanti ba'da kuliah subuh nyemplungin. Silakan Bu. Kalau bisa intensitas sedekah kita diperbanyak. Gak harus nominalnya yang banyak, tapi intensitas sedekahnya yang diperbanyak. Allah gak ngelihat nominalnya, tapi yang Allah lihat itu seberapa serius dia dalam melakukan suatu amalan kebaikan tersebut. Oleh sebab itu, Ibu yang kami muliakan, ayo mari bersama-sama perbanyak kita bersedekah. Sesuai dengan kemampuan kita aja Bu. Gak usah terlalu memaksakan diri. Aku tuh pengen membukakan puasa orang deh kayaknya. Berapa orang? Wah 100 orang jamaah. Satu porsinya berapa? 20.000. Kalikan aja 20.000 kali 100 berapa? 2 juta jamaah. Ya. Makanya gak usah muluk-muluk. Adapun kita diberikan rezeki oleh Allah lebih, silakan. Tapi kalau kita belum mampu seperti itu, ya minimal sesuai dengan kemampuan kita saja. Kita mampunya 1.000 rupiah, keluarkan 1.000 rupiah. Kita mampunya 2.000, keluarkan 2.000. Mampunya 500 Ustaz, ya udah 500. Ya. Boleh jadi 500 ini yang dia saking ikhlasnya, justru Allah menerima yang 500 jemaah. Ya. Ada yang 100.000, ada yang 500 rupiah. Ternyata Allah lebih menerima yang 500 rupiah. Karena boleh jadi yang 500 kan ikhlas ya Bu ya. Orang sedekah 500 sama 100.000, kira-kira lebih ikhlas mana Bu? Nah kan ngaku semua Ibu tuh. Pasti lebih ke 500 rupiah gitu kan. Karena ikhlas banget 500 kan, adalah bodoh amat 500 ini gitu kan. Tapi coba kalau 100.000 rupiah, mikir-mikir, aduh nanti mau buat beli takjil ini mah gitu kan. Aduh ini mau buat beli beras ini buat besok gitu kan, buat sahur, buat buka. Tapi makanya jamaah, sesuai dengan kemampuan kita saja, dengan ikhlas. Makanya amalan yang identik dilakukan ketika bulan suci Ramadan, yang pertama kali adalah sedekah. Yang kedua, ayat 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini, Ramadan back to Quran. Karena kita pengen kembali lagi jamaah. Kemarin yang udah jarang baca Quran, kita buka lagi Al-Qurannya. Ustaz, saya boleh gak sih kalau nggak ada mushaf di rumah, tapi saya pakainya handphone? Boleh jamaah, silakan. Cuma kalau baca Qurannya lewat handphone itu banyak setannya, ya. Setannya lebih banyak daripada kalau buka mushaf.
Tuh. Bahkan pabrik mushafnya pun saya beli Ustaz dengan uang hasil penjualan tersebut gitu kan. Maka dari itu Bu, Quran itu Allah turunkan. Kenapa ayat tentang Quran itu disandingkan dengan ayat tentang puasa? Karena seolah-olah Allah ingin mengatakan amalan yang identik dengan bulan suci Ramadan selain daripada untuk berpuasa, sedekah, yang kedua adalah baca Al-Quran. Satu hurufnya berapa kebaikan? 10. 1 jam berapa kali membaca Al-Quran? Banyak huruf yang dibaca berapa kira-kira? Banyak jemaah. Gak usah dihitung juga 1, 2, 3, kurang kerjaan jemaah. Nanti ngitung-ngitung doang gak jadi baca Quran, cuma ngitung-ngitung doang ya. Makanya ini perbanyak kita melakukan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini Ibu. Karena kalau bukan Ramadan kita mau baca Quran, harus bulan apa lagi yang Allah berikan kepada kita sampai kita mau untuk membaca Al-Quran ya. Quran itu kan mukjizat yang terbesar. Kapal Nabi Nuh mukjizat, tongkat Nabi Musa mukjizat. Tetapi satu-satunya mukjizat terbesar yang bisa dirasakan umatnya walaupun nabinya sudah wafat itu cuma Al-Quran jemaah. Cuma Al-Quran doang yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Solusi dari semua permasalahan dalam kehidupan kita itu isinya ada di dalam Al-Quran semua Bu. Karena kita terkadang gak menemukan solusi karena kita gak cari di Quran. Karena semua masalah itu solusinya ada di Quran. Kita udah berupaya keras banget pengen cari solusi di dunia. Bagaimana bisa ketemu di dunia kalau ternyata masalahnya harus diselesaikan secara akhirat jemaah. Makanya Quran itu adalah mukjizat terbesar yang bisa dirasakan oleh umatnya walaupun nabinya sudah tiada Ibu. Makanya karena kita tahu Quran itu adalah mukjizat yang terbesar, kita bersama-sama memperbanyak baca Al-Quran. Daripada di jalan bingung kayak orang linglung ya. Di jalan kita kayak nganggong-nganggong doang, mending baca Quran ya. Lagi nyetir, lagi naik motor ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi Ibu sudah hafal 1 juz misal Bu. Dari sini, mau pergi beli takjil sambil baca Quran, pulang-pulang baca Quran lagi, wah selesai insya Allah 1 juz Bu. Ya. Keluar kota daripada bingung, ya, mending sambil baca Al-Quran, ya. Karena luar biasa Quran itu adalah kita cuma menjadikan teman sekali di dunia jamaah, tapi Quran itu kalau kita jadikan sebagai teman kita dalam hidup kita, dia akan menemani kita sampai titik darah penghabisan tuh, bayangkan jemaah. Artinya apa? Di dunia ditemani, nanti sampai masuk alam barzah ditemani sama Quran, nanti dibangkitkan di yaumul mahsyar ditemani lagi sama Quran, nanti ketika di hari pengadilan Al-Quran lah yang akan bersaksi kepada Allah, ya Allah aku sering kali dibaca oleh orang ini, ya Allah aku sering kali dibaca, ya Allah. Sampai bahkan ketika sirat, Quran selalu membersamai, sampai puncaknya ketika kita melangkahkan kaki masuk ke dalam surga. Disitulah Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian untuk baca Quran itulah yang menjadikan kalian diantarkan oleh Allah masuk ke dalam surga yang mulia ini. Makanya Bu, kalau ada waktu yang sangat singkat, saya menyarankan kepada ibu dan kepada diri kami pribadi, lebih baik untuk perbanyak baca Quran. 1 hurufnya aja 10 kebaikan. Apalagi kok nanti di 10 malam terakhir Bu, iktikaf di ibu menyapu bersih. Insya Allah lah pekan depan kita akan bahas tentang Lailatul Qadar jemaah ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, di malam Lailatul Qadar itu Bu, kalau kita nyapu bersih, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar itu. Sedangkan Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kok di malam itu pas kebetulan kita lagi baca Quran,
baru baca surah Nun, tiba-tiba langsung tidur, ngantuk jamaah. Karena dari pagi udah kerja, capek, sore jualan takjil kan, capeknya minta ampun, habis terawih rasanya terawihnya aja udah ngantuk-ngantukan, ya. Kemudian apa jamaah? Kemudian habis itu dia pengen banget dapat Lailatul Qadar, tapi mampunya cuma sampai Nun. Kemudian langsung tidur, plek, saking capeknya. Maka akan dituliskan ganjaran pahalanya seperti membaca surah Al-Qalam di bagian Nun selama 83 tahun. Terus Nun kayak gitu terus jamaah. Bahkan kalau surah yang lain pun sama. Qaf, tidur. Sama jamaah dituliskan qaf. Tapi kok ya keterlaluan temen jamaah. Cuma baca satu huruf doang terus tidur, kan kayak nggak ada prolog buat tidurnya jamaah. Tiba-tiba kok langsung kayak pingsan gitu aja gitu kan ya. Makanya Quran ini, kenapa ayat tentang Quran disandingkan dengan ayat tentang puasa, seolah-olah Allah itu ingin mengatakan amalan yang identik dengan bulan suci Ramadan selain berpuasa, selain tadi sedekah, maka yang berikutnya yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ibu udah mulai baca Quran hari ini, Bu? Udah mulai baca Quran? Sudah? Alhamdulillah. Punya target berapa kali khatam, Bu, di Ramadan ini? Insya Allah 2. Ada yang dalam hati Ustaz lah nantilah gitu ya. Lihat sikon aja lah ke depan gitu. Berarti dia nggak punya target gitu ya untuk khatam Qurannya berapa kali. Tapi saya doakan semoga yang minimal khatam 1 kali ya, Bu ya. Khatam 1 kali itu aja udah alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian amalan yang ketiga yang seringkali dilalaikan manusia ketika bulan suci Ramadan itu datang, ayatnya masih sama 185, tapi di bagian penghujungnya jamaah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kalian sudah menyelesaikan berpuasa, maka perbanyaklah bertakbir. Artinya apa? Ini menjadi dalil di malam 1 Syawal itu kita bertakbir. Kenapa kita harus memperbanyak takbir? Wa la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kita udah dikasih kesempatan sama Allah untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Tetapi poin amalan yang seringkali ditinggalkan itu adalah muhasabah jamaah. Padahal Ramadan itu momen untuk banyak muhasabah diri. Kalau Ramadannya berakhir, nanti ibu masih tetap konsisten untuk melakukan kebaikan sebagaimana ketika Ramadan, berarti Ramadannya berhasil. Karena takaran Ramadannya berhasil atau tidak, dia semakin baik atau tidak setelah Ramadan itu, Bu. Baca Quran ketika Ramadan, tapi masih dikonsistenkan nanti sampai Syawal, berarti insya Allah Ramadan kita berhasil. Tapi kok kalau baca Qurannya Syawal langsung dimuseumkan kembali Qurannya, ya udah, berarti kita kurang berhasil jemaah. Lulus mah lulus, tapi kurang berhasil di bulan suci Ramadannya. Makanya kita tinggal milih aja, mau jadi lulusan yang kayak gimana kira-kira nanti bulan suci Ramadan, Bu. Ya. Tarawih dilakukan, ya. Selain tarawih itu, di sela-sela tarawih kan ada doa jamaah, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti kan ini muhasabah diri. Tarawih itu apa sih, Bu? Tarawih itu artinya secara bahasa istirahat. Loh, kok istirahat? Kenapa diartikan istirahat? Sholatnya tuh nggak terlampau cepet-cepetan, tapi sejenak istirahat. Itulah tarawih jamaah. Mulai lagi, nanti setelah selesai istirahat lagi, buat muhasabah diri lagi. Bukan yang alhamdulillah rabbil alamin amin, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Itu bukan tarawih jamaah. Itu kinjeng cebok gitu jamaah. Tahu kinjeng cebok kayak gimana ya? Cuma udah gitu doang tuh, ya. Kinjeng kan tahu ya kinjeng ya, Bu ya?
Kinjeng, capung, kalau cebok itu kan cuma nyentuh air doang udah tuh kayak gitu. Itu sama ya. Sholat kayak gitu nggak diterima jamaah. Saya pastikan, saya jamin. Kenapa kok nggak diterima? Karena salah satu sahnya sholat adalah tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang jamaah. Allahu Akbar. Nggak berdoa dulu, sampai tenang dulu, baru berdoa. Allahu Akbar. Rukuk, jangan langsung doa. Dirasakan dulu rukuknya, baru kita berdoa. Sujud pun sama. Ketika sujud, Allahu Akbar. Ketika ini sudah menempel, sempurnakan sujudnya, baru kita berdoa. Bukan gitu, Allahu Akbar, enggak jemaah. Ya, makanya kok sholatnya enggak terasa nikmat. Karena apa? Enggak tumak ninah. Makanya kalau pengen tenang sholatnya, tumak ninah. Ya. Tadi yang ketiga apa Bu? Muhasabah. Karena seringkali orang itu melewatkan amalan ini jamaah. Padahal muhasabah itu adalah sesuatu amalan yang paling pokok di bulan suci Ramadan. Katanya kita pengen berubah jadi lebih baik, tapi nggak muhasabah diri, gimana lebih baik jamaah? Kan lebih baik itu bisa dilalui ketika kita mulai bermuhasabah, tahu di mana salahnya. Makanya nanti malam Idul Fitri ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ketika sedang melafazkan itu, sambil kita muhasabah diri jamaah. Kesalahan apa yang seringkali kita berbuat? Kok sampai-sampai hati kita sekotor itu nggak bisa menikmati nikmatnya ibadah? Kita koreksi jamaah. Pernah nggak kita nyakitin tetangga kita? Pernah nggak kita nyakitin bestie kita? Pernah nggak kita kalau bawa motor, bawa mobil itu nggak nyakitin orang? Kadang kan nyakitin juga jamaah. Ya, mungkin menurut kita nyebrang mah nyebrang aja. Tapi orang itu lagi kencang banget, ya udah kagok jamaah. Lagi apa kencang-kencangnya tiba-tiba kita nyebrang gitu aja udah tuh. Apalagi ibu ya Bu, hati-hati ya Bu ya. Sennya diperhatikan. Sen kiri ya beloknya ke kiri. Loh kok ke kanan? Itu dia pelakunya jamaah. Ya, sen kiri ya belok ke kiri, sen kanan ya belok ke kanan. Ya insya Allah, tapi di sini nggak ada lah yang seperti itu ya Bu ya. Saya cuma bilang aja nih ya. Makanya terkadang dosa-dosa kita selama ini kita tanpa kita sadari Bu. Ya. Dosanya itu tanpa kita sadari. Lagi hujan tiba-tiba motor kencang banget. Tiba-tiba nyipret semuanya jamaah. Duh, gitu kan. Baju padahal mau berangkat ngaji gitu kan, udah mandi, wangi, bersih banget pakaiannya, lagi jalan di pinggir jalan tiba-tiba mobil lewat, sudah spread semuanya. Yang di mobil mah nyantai-nyantai aja, enak-enak aja. Kenapa? Nggak merasakan, ya? Karena mobil sedikit jalan pelan aja, kalau lewat genangan kan pasti nyiprat kan ya Bu ya. Apalagi yang udah tuh, ya nyipratnya kemana-mana udah. Makanya terkadang kita memiliki dosa yang tanpa kita sadari, ya. Makanya di Ramadan ini kita perbanyak muhasabah diri. 10 malam pertama, 10 hari pertama kita koreksi jamaah, ya. Pekan depan kan berarti kan 10 hari pertama kan. Nanti setelah 10 hari pertama koreksi coba. Apakah kita udah mulai merasa nikmat belum baca Qur'annya? Apakah ketika kita 10 hari itu kita udah mulai nikmat belum sholatnya? Kenapa harus sholat? Kenapa disunahkan sholat tarawih? Karena Allah tuh pengen yang gak pernah sholat tahajud biar merasakan sholat malam jemaah. Kalau Ramadan aja masih gak mau sholat tarawih, lalu harus kapan lagi mau sholat malamnya jemaah? Makanya ya minimal kalau gak pernah sholat tahajud, minimal ya Ramadan ikut sholat tarawih jemaah. Ini sholat tarawih enggak, tahajud enggak, mintanya banyaknya minta ampun gitu kan. Ya Allah, kenapa engkau enggak kabulkan doa-doaku ya Allah? Kenapa sih engkau selalu menolak doa-doaku? Koreksi diri dulu aja jemaah. Apakah kita udah sesuai apa yang Allah minta atau belum? Terkadang banyak maunya tapi kitanya sendiri enggak melakukan apa yang Allah inginkan, ya. Makanya rumusnya itu satu,
tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan tunaikan haknya kepada kita. Udah itu aja jemaah. Kemarin kita udah belajar apa itu halal, apa itu haram ya. Konsumsilah yang halal-halal. Karena itu kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Oleh sebab itu ketika Allah melihat, oh dia menunaikan kewajibannya kepadaku, aku tunaikan haknya kepadanya. Akhirnya apa? Dicukupkan rezekinya. Semakin barokah hidupnya, semakin barokah rezeki yang didapatkannya. Ya. Makanya nanti setiap 10 malam kalau bisa muhasabah Bu. Kalau misal nggak bisa setiap malam, minimal 10 malam sekali. Ya. Ini udah malam keberapa nanti malam, dihitung. Oh ini udah malam ke-10, koreksi diri. Kok kalau ada perasaan yang kurang baik, kemarin 10 hari pertama kok masih kurang maksimal, berarti 10 hari ke depan dia berupaya untuk lebih maksimal lagi jemaah. Nanti di 10 malam kedua, sama koreksi lagi. Malam ke-20 dikoreksi lagi. Kira-kira gimana? Udah lebih baik atau belum? Kalau belum lebih baik, koreksi lagi, berarti di 10 malam terakhir dia harus ngebut jemaah. Harus gaspol. Makanya nanti di 10 malam terakhir, banyak orang yang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar ditempatkannya di 10 malam terakhir? Nggak di 10 malam pertama, nggak di 10 malam kedua. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada orang 20 hari pertama, upayakan bersihkan hati yang kotor dulu jemaah. Karena tadi saya katakan nggak akan pernah menikmati nikmatnya ibadah kecuali dengan hati yang bersih. Makanya di waktu 20 hari pertama itu momen untuk membersihkan hati kita jemaah. Nah di 10 hari terakhir itulah ketika hati udah mulai bersih, nikmat ibadah udah mulai nampak. 10 hari terakhir itu nikmat ibadah udah mulai berasa. Ya Allah, bismillah ya Allah, aku di malam ini pengen baca Quran. Ya, kalau nggak bisa iktikaf penuh dari ba'da isya sampai subuh, nggak apa-apa. Ba'da tarawih nanti tidur jam 8, jam setengah 9 tidur, nanti bangun setengah 2 Bu. Bangun jam 1. Sisakan waktu 15 menit atau setengah jam untuk zikrullah, banyak berdoa, banyak muhasabah. Ya. Insya Allah kalau di 10 malam terakhir itu ibu melakukan itu semua, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu nggak harus didapatkan satu malam penuh kita iktikaf, walaupun itu lebih baik keutamaannya. Malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan walau cuma kita 5 menit aja, 15 menit, 30 menit, nggak apa-apa jemaah. Yang penting bangun di setiap 10 malam terakhir itu, maksimalkan 15 menit aja untuk berdoa sama Allah. Atau berdoa, atau baca Quran, atau qiyam, sholat malam, tambahi sholat malamnya. Itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi Lailatul Qadar berapa minimal pahala yang akan didapatkan? Lebih baik dari, kalau hitungan secara angkanya berapa tahun Bu? 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun ya. Makanya nanti muhasabah, perbanyak muhasabah. Apalagi malam Idul Fitri itu puncaknya Bu. Malam Idul Fitri itu bukan momen kita untuk bersenang-senang doang ya. Idul Fitri itu kalau udah di malam harinya tuh udah kayak lupa jemaah. Lupanya apa? Lupa muhasabah. Saudara datang nggak jadi muhasabah. Tadi gimana di perjalanan, macet nggak? Oh, pokoknya cerewet banget jemaah. Lama nggak pernah ketemu sama saudara jauh, akhirnya nggak cukup sejam 2 jam ngobrolnya, sampai jam 12 malam tuh masih dijabarin aja jemaah. Tidur di malam Idul Fitri, karena apa? Saking senangnya besok Idul Fitri, dia nggak bisa tidur jemaah. Nggak bisa tidurnya kenapa? Karena pengen pakai baju baru jemaah. Ya, mulai, aduh ini aku nggak sabar ini pakai baju ini, keren banget ini kayaknya kalau dibawa sholat id gitu kan. Makanya momen malam Idul Fitri itu seringkali ditinggalkan, padahal ini paling penting untuk muhasabah diri. Makanya malamnya muhasabah diri, memperbaiki diri, cari tahu kesalahan kita selama ini apa yang menjadikan kok rasanya jauh banget dari Allah. Itu cari jemaah. Oh, aku seringkali bentak-bentak sama orang tua, ternyata
Oh, ketika udah ketemu jamaah, paginya disimbolkan dengan salam. Setelah sholat id, ibu, adik mohon maaf ya bu, kakak mohon maaf ya bu, kalau selama 1 tahun belakangan ini seringkali bentak-bentak ibu seringkali tersakiti, ibu seringkali banyak disusahkan sama adik, sama kakak atau adik mohon maaf ya bu ya. Setelah di situ dia sadar apa kesalahannya, disimbolkan dengan bersalam-salaman, saling memaafkan. Disitulah hakikat sebenarnya Idul Fitri, jemaah. Ibu pernah merasakan malam Idul Fitri sampai menjelang sholat id, perasaannya gimana bu? Senang, sedih, campur aduk kan? Kalau udah dengar kalimat takbir itu udah kayak rasanya tuh kayak pengen berangkat sholat id, jemaah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kayak udah vibes banget, kayak suasana mau berangkat sholat id, jemaah. Antusias banget tuh. Dan biasanya hari Idul Fitri itu harinya tuh tenang banget. Ibu merasakan ketenangan gak bu? Saking tenangnya gak tahu tuh kucing pada lari kemana bu. Idul Fitri itu gak ketemu kucing sama sekali, gak tahu lari kemana. Ikut lebaran juga kali ya. Tenangnya luar biasa jemaah. Berangkat sholat id rasanya perasaannya seneng banget, ketemu banyak orang ya. Senangnya luar biasa. Tapi nanti ba'da sholat id hambar lagi jemaah. Betul? Apakah hanya saya yang merasakan itu bu? Kenapa kok ketenangan itu tiba? Karena disitulah Allah lagi mengampuni semua dosa-dosa orang-orang yang melakukan puasa dengan benar jemaah. Makanya nanti ketika menyelesaikan puasa Ramadan ini selesai, memasuki waktu maghrib 1 Syawal, takbiran, disitulah kita mencoba langsung bermuhasabah diri bu. Ya Allah, aku udah salah apa ya sama bapak, aku salah apa ya sama pasangan, salah apa ya sama ibu, salah apa ya sama tetangga, salah apa ya sama saudara sini-sini ya. Bahkan mohon maaf, saya nggak menyinggung siapapun, ada yang mereka bertengkar padahal sesama saudara cuma gara-gara rebutan warisan jemaah. Ada yang seperti itu. Saya nggak menyinggung siapapun bu. Ada nggak yang kayak gitu bu? Ada ya, banyak tuh. Padahal saudara jamaah, tapi cuma gara-gara harta waris bisa dipatahkan, bisa dipecahkan cuma gara-gara harta warisan jamaah. Makanya koreksi, nanti Idul Fitri tiba, hilangkan semua sifat-sifat dunia itu, hilangkan jamaah. Udahlah nggak apa-apa lah, mulai sekarang ikhlas aja lah, bismillah. Hanya Allah sebaik-baik yang memberikan kebaikan. Makanya disitulah kita introspeksi diri. Paginya disimbolkan dengan salaman. Sedangkan dalil bersalam-salaman itu kata Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Ada 2 orang muslim, dia saling berjumpa dan berjabat tangan, maka kata Rasulullah, dosanya akan Allah gugurkan sebelum mereka melepaskan jabat tangannya jemaah. Berarti cepat banget kan Allah ngampuni dosanya. Gak berarti lama aja, salamannya dilama-lamain ya biar dosanya gugur semua. Enggak. Ini cuma digambarkan aja saking cepatnya Allah mengampuni dosa-dosa, sampai bahkan sebelum seorang hamba melepaskan jabat tangannya aja sudah digugurkan semua dosa-dosanya jemaah. Makanya Idul Fitri itu disunnahkan memasuki tempat untuk sholat id itu hendaknya dianjurkan berbeda juga tempat dengan ketika dia masuk, ketika keluarnya. Masuknya lewat pintu utara, keluarnya lewat pintu selatan. Sunnahnya gitu jamaah. Kenapa disunahkan demikian? Karena agar lebih banyak ketemu orang. Kalau lebih banyak ketemu orang, lebih banyak salaman. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah terima amal ibadah puasa kita selama 1 bulan lamanya ini ya. Adapun minal aidin wal faizin itu cuma dia bahasa kita aja sebenarnya jemaah ya. Nggak ada tuntunannya sebenarnya, cuma nggak apa-apa, itu kan boleh dilakukan.
Selamat kembali fitrah kembali ya. Kamu puasanya udah berhasil ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bisa diperoleh ketika kita bermuhasabah. Makanya gak heran Bu, ada juga nanti orang paginya baru salam-salaman, sorenya udah bertengkar lagi jamaah. Ada yang kayak gitu? Ada. Kenapa demikian? Karena malamnya belum muhasabah diri. Karena kalau orang yang malamnya udah muhasabah, tahu di mana salahnya, makanya Idul Fitri itu dia bisa lebih menahan. Makanya disebut Syawal. Syawal itu artinya apa? Syawal itu meningkat artinya jemaah. Setelah Ramadan kok tetap masih baca Quran, masih mau menerima keburukan orang dan kita selalu berhusnudzan sama orang, berarti Ramadan kita berhasil, Syawal meningkat jemaah. Ya. Makanya kesempurnaan Syawal itu ketika dia melakukan puasa Syawal. Kenapa? Yaitu karena keimanannya udah meningkat terus jemaah. Bukan malah banyak makan ya. Kan kebanyakan kan gitu kan. Hari pertama dia kayak masih lupa-lupa samar-samar. Aku kira masih puasa padahal mau udah makan ya. Makanya disebut fitrah atau fitri itu asal katanya seakar dengan kalimat iftar jamaah. Iftar itu kan seringkali dikenal masa-masa puasa ini kan. Iftar itu apa? Iftar itu apa? Memberi buka puasa, ada lagi? Iftar itu artinya makanan yang pertama kali dikonsumsi jamaah. Makanya kenapa disebut Idul Fitri? Karena di situ dia awal muasal pertama hari dia boleh diperbolehkan untuk makan kembali. Ya. Makanya iftar itu bukan takjil ya, beda ya. Iftar itu segala makanan yang kita konsumsi pertama kali, itu namanya iftar. Buka puasanya pakai kurma, berarti iftarnya pakai kurma. Buka puasanya misalnya pakai es teler, berarti iftarnya es teler. Ya. Sunnahnya itu kan berbuka menggunakan kurma kan, sunnahnya awalnya kan kurma itu sunnah, kalau gorengan itu wajib. Udah itu. Ya. Enggak boleh ditinggalkan tuh gorengan. Masya Allah, tabarakallah. Momen Ramadan ini Bu, kalau kita benar merasakan itu kayak nikmat banget. Dan terkadang manusia itu udah merasakan kenikmatan itu ketika di ujungnya jamaah. Di ujung malam ke-28, malam ke-29, itu baru nikmatnya ibadah, dia baru sadar. Ya Allah, selama ini aku kemana aja, ya Allah gak pernah sholat tarawih malam-malam ya Allah. Ya karena tadi, mungkin di 20 malam pertama, Allah itu lagi mencoba membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Tetapi di 10 malam terakhir, ketika hati sudah mulai bersih, nikmat itu pun bisa dirasakan oleh seorang hamba. Makanya perbanyaklah kita untuk tadi, pertama sedekah, 2 baca Quran, 3 muhasabah. Satu lagi Bu, muhasabah itu kalau bisa ya, ketika muhasabah di malam Idul Fitri itu sambil memperhatikan lingkungan sekitarnya. Boleh jadi lingkungan sekitar kita tuh masih ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita jemaah. Karena di malam itu panitia zakat fitrah udah tutup jemaah. Gak ada yang memperhatikan lagi. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang mudik sibuk dengan perjalanannya. Saudara datang sibuk berdiskusi sama saudara ya. Ibu udah sibuk sama opor ayamnya. Udah sibuk dengan rendangnya, ya, udah rempong di dapur. Udah sibuk sama pecelnya, bapak suruh numbuk apa? Kacang tuh, ya. Banyak sekali jamaah, opornya ada, rendangnya ada, ikannya ada, orek tempenya ada, sambal goreng kentangnya ada, leyenya ada, tuh, ya. Macam-macam, kering tempe ada, kering apa? Kentang ada, semua lengkap jadi satu. Sambal dari Sabang sampai Merauke disediakan semua. Oh ini sambal Makassar, ini sambal ini, sambal ini, sambal ini. Karena pecinta sambal jemaah, ya. Makanya udah rempong gitu, udah
nggak biasa memperhatikan lingkungan sekitar. Mungkin kita bebas aja jamaah. Nak, tolong dong nanti ibu belikan beras 10 kilo ya, tinggal kasih uang. Nak, nanti belikan daging ayamnya 2 kilo ya, tinggal kasih uang. Gampang jamaah. Tapi apakah kita memikirkan ada loh orang di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, mereka sedang kesulitan jamaah. Kita mungkin cuma tinggal udahlah beli beras, kita langsung nempur gitu kan. Bisa untuk langsung buat makan besok, bikin kupat, ketupat gitu kan ya. Sedangkan orang di luar sana mereka masih beranggapan, ya Allah aku bisa makan enggak ya besok ya Allah. Makanya Bu, saya itu kalau sama teman-teman saya ya 3 tahun ini jamaah masih banyak belajar juga. 3 tahun belakangan ini mohon maaf, setiap malam Idul Fitri pasti keliling kota jamaah. Ngapain? Cari-cari orang yang memang masih benar-benar membutuhkan jamaah. Buktinya apa? Setiap malam Idul Fitri saya baru melakukan 3 kali jamaah. Mungkin semoga kalau Allah izinkan nggak cuma saya aja lah, kita semua ayo kita bareng-bareng malam Idul Fitri itu nggak cuma untuk kita duduk-duduk santai di rumah, tapi perhatikan lingkungan sekitar. Malam Idul Fitri itu keliling kota jamaah, cari orang-orang yang benar-benar masih membutuhkan. Buktinya apa? Saya kok setiap kali muter mesti ada aja, nemu aja loh jamaah. Malam Idul Fitri kok masih ada yang ngorek-ngorek sampah. Bayangkan jamaah. Idul Fitri masih ada yang mikul karung ya. Masih ada yang geret gerobak. Di situ mereka sangat membutuhkan, Bu. Kadang kita perlu mengistighfarkan diri kita kepada Allah. Kita dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan, ya, kok nggak dibuat untuk memperhatikan lingkungan sekitar jamaah. Cuma dinikmati sendiri. Padahal hakikat Idul Fitri Allah tuh pengen biar kebahagiaan itu nggak cuma dirasakan sendiri. Kebahagiaan itu disebarkan kepada orang lain. Makanya kemarin pengalaman kami pribadi Bu, tahun kemarin banget, itu jam 10 malam Idul Fitri, baru pulang muter keliling kota, baru banget sampai di rumah Bu, ada orang yang ngechat saya, Ustadz mohon maaf, saya belum menunaikan zakat fitrah, sedangkan saya bingung zakat fitrahnya mau dialihkan kemana, panitia zakat semua udah tutup semuanya, saya boleh nggak kalau titip ke Ustadz? Akhirnya apa jamaah? Ya udahlah Bu, kalau misal ibu percaya sama saya, nggak apa-apa, serahkan saya saja kepada saya. Akhirnya beliau pun tanya, berapa Ustadz? Loh saya nggak tahu Bu, ibu kan di situ beras yang biasa dikonsumsi itu kira-kira apa? Kemudian ibu itu bilang, saya pakainya beras ini Ustadz. Lah emang harga di situ berasnya berapa Bu per kilonya? Sekian Ustadz. Ya udah, berarti kalau 2,5 kilo ibu harus mengeluarkan segini Bu. Kalau pengen aman segini. Akhirnya untuk 3 orang ditunaikan zakat itu, diamanahkan kepada kami jam 10 malam Bu. Jam 10 malam bingung saya. Bingungnya ngapain? Cari beras di mana jam 10 malam Bu. Besok udah Idul Fitri, keliling jam 10 malam, alhamdulillah hampir setengah 11 nemu supermarket yang masih buka jamaah. Kebetulan qadarullah, kayak udah Allah persiapkan, ada beras di situ yang sejumlah harga berasnya dan berapa beras yang tersisa sesuai dengan uang yang diamankan kepada saya. Ini pertolongan dari Allah. Memang Allah sudah khususkan ini loh, berasnya udah disediakan, kamu tinggal datang ke situ. Setelah saya membelikan beras itu, timbul lagi pertanyaan bingung saya. Ketika beras ini udah ketemu, saya berikan ke siapa kira-kira? Bingung lagi jamaah. Hampir jam 11 malam saya mau cari kemana Bu? Putar-putar lagi, hampir setengah 12 malam. Cari-cari udah gak ada orang sama sekali. Saya baru teringat, ternyata ada tetangga kami yang mohon maaf dia masih notabene dalam kondisi yang kurang dari kata cukup jamaah. Masih kurang banget dari kata cukup itu. Makanya saya berupaya lah, ya udahlah bismillah lah, nggak ada pilihan lain, saya pengen berikan aja ke dia. Setelah itu apa jamaah? Saya pergi ke rumah beliau itu mohon maaf, ketika saya ketok-ketok pintu, kemudian orangnya keluar, itu matanya kayak baru nangis jamaah. Nangis kenapa? Saya tanya, kenapa Bu kok nangis Idul Fitri?
Ternyata setelah saya tanya, ibu di rumah sama siapa? Itu sama anak. Lah bapak kemana? Bapak tadi ba'da isya baru keluar. Lah ngapain? Dia lagi cari nafkah, bayangkan. Malam Idul Fitri masih keluar. Bapaknya dia, mohon maaf, jualan klonyom. Ya, tahu klonyom? Kayak cimol basah kecil-kecil itu ya. Bapaknya jualan klonyom, ibunya mulung. Setelah ditanya, bapak kemana? Bapak masih cari nafkah, keluar. Pulangnya biasanya jam berapa? Ya nantilah menjelang subuh dia baru pulang. Bayangkan jemaah. Ini bu, sedikit ada beras, ada yang menitipkan ke kami. Itu orang Solo yang nitipin beras ke saya bu. Tapi itu rezeki buat orang dia, buat dia. Setelah saya berikan satu, dia ngomong, alhamdulillah mas, ya Allah, saya itu udah suudzon sama Allah. Saya udah suudzon sama Allah, kenapa ya Allah kok gak sayang sama saya Idul Fitri ini? Kenapa kok sekarang saya cuma dapat beras 2 kilo doang mas? Gitu, saya sampai ya Allah, mau nangis saya jemaah. Seketika itu dengar cuma dapat beras 2 kilo doang. Zakat fitrah cuma dapat 2 kilo doang. Saya berikan beras itu, dia langsung menangis. Melanjutkan tangisan yang sebelumnya dia juga nangis, sebenarnya lagi nangis jemaah. Nangisnya apa tadi? Lagi suudzon sama Allah. Ya Allah, apakah engkau gak sayang sama keluarga kami ya Allah? Kurang lebih seperti itu bu. Gak sayang sama keluarga kami ya Allah. Karena kok Idul Fitri kesempatan kali ini kami gak bisa makan enak ya Allah. Kok tiba-tiba saya lagi nangis, lagi doa sama Allah, lagi suudzon sama Allah, tiba-tiba kok jenengan datang mas bawa beras. Seketika itu jamaah, saya langsung merinding, hati saya langsung bergetar, langsung ya Allah. Sebegitunya ya ternyata orang-orang zaman sekarang gak memperhatikan lingkungan sekitar. Kan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita kan dia sungkan kalau mau bilang bu, sungkan. Makanya butuh kita yang terjun untuk turun tangan langsung. Jangan nunggu dia yang minta ini dong, pinjem dulu dong. Bukan pinjem dulu 100 ya. Tapi benar-benar jamaah, karena saya lihat kondisi rumahnya, mohon maaf, lantainya itu gak kayak kita lah pakai ubin keramik. Lantainya masih tanah jemaah, akan mau roboh. Saya cuma ya Allah, begini cara engkau mengirimkan rezeki kepada beliau ya Allah. Dengan cara apa? Ada orang yang ngecat saya malam-malam dulu ya. Saya ditimbulkan kebingungan, harus keliling-keliling kota cari beras, kok gak ketemu satupun orang jamaah dah ya. Karena tadi udah selesai tadi cari, kok udah gak ketemu lagi jamaah. Pulang-pulang saya masih bingung, harus tetap ditunaikan ini karena ini zakat. Akhirnya apa? Tetap saya paksakan bismillah. Oh, saya teringat masih ada tetangga, diberikan kepada beliau. Coba kalau beras itu tadi saya nemu orang di jalan, mungkin itu bukan rezekinya orang itu jamaah. Tetapi karena Allah mungkin sudah setting alurnya, Allah kirimkan beras itu kepada yang bersangkutan. Makanya bu, kalau rezeki itu sudah tertakar, gak mungkin akan tertukar. Udah ditakar sama Allah. Akhirnya apa? Orang itu pun bersyukur sama Allah, sujud syukur jamaah. Ya Allah, sampai istighfar berkali-kali. Aku udah suudzon sama engkau ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Udah suudzon, banyak suudzonnya. Ternyata engkau berikan aku kebaikan. Engkau masih sayang sama hamba ya Allah. Makanya coba nanti Idul Fitri perbanyak muhasabah. Perhatikan lingkungan sekitar. Insya Allah ibu di sini semua bu bisa menikmati Idul Fitri dengan luar biasa, Idul Fitri dengan meriah, bisa makan enak, bisa pokoknya semuanya insya Allah Allah cukupkan ya, insya Allah pasti Allah cukupkan. Dan amalan yang terakhir, yang keempat, di jam 10, amalan yang keempat ayat 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad, maka katakanlah kepadanya bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka berdoa, aku mengabulkan semua doa-doa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan semua permohonanmu. Jadi amalan yang keempat identik dengan Ramadan itu perbanyak berdoa.
berdoa. Apalagi di malam Idul Fitri ya. Di setiap malam-malamnya kita perbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya sahih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada lagi 2 waktu khusus yang Allah khususkan untuk kita melakukan doa ba'da sahur, menjelang sholat fajar dan menjelang berbuka puasa. Itu waktu-waktu yang paling Allah ijabah jemaah. Jangan sia-siakan waktu itu. Kan 2 waktu itu seringkali orang melalaikan ya Bu ya. Kalau ba'da sahur biasanya orang ngapain? Tidur. Sholat subuh bangun, habis sholat subuh tidur ya. Bangun duhur, nanti habis sholat duhur tidur. Nanti bangun lagi asar, habis sholat asar yakin tidur? Kok kebangetan banget habis asar masih tidur aja jemaah. Ini mau sampai kapan tidurnya gitu kan? Ba'da asar itu biasanya ibu ya udah mulai masak ya. Adik, anak, bapak udah mulai cari-cari takjil gitu kan. Nah makanya ini waktu-waktu yang sangat krusial jemaah, yang seringkali dilalaikan orang untuk berdoa. Orang kalau udah cari takjil dia lupa untuk berdoa jemaah. Udah nggak inget doa tuh. Makanya kalau ibu cari takjil, kok misal cari takjil boleh silakan. Cuma kalau bisa 5 menit sebelum azan udah selesai jemaah. Ibu akan jumpai semua orang gak ada yang mengangkat tangan untuk berdoa. Jadilah satu-satunya yang mengangkat tangan untuk berdoa. Orang lain bebas silakan, mau doa gak doa silakan. Tapi kalau bisa kita tetap berdoa. Apapun yang kita inginkan, ya Allah terima puasaku hari ini, ya Allah aku pengen lebih baik, ya Allah tolong sukseskan keluarga kami dunia akhirat, berikan barokah untuk kehidupan kami ke depan. Terserah sesuai hajat kita apa jemaah. Simple, gak ada 1 menit tuh, 15 detikan doang udah selesai doa, dah lanjutin pulang ke rumah. Begitu jebret buka pintu, Allah, udah azan, padahal mah Allahu la ilaha illallah. Ya, dikiranya udah azan, ternyata masih ngaji jemaah. Itu makanya jam-jam itu, jam-jam ba'da asar itu, kalau udah jam 5 ke atas, udah dengar kalimat Allah atau ngaji itu udah kayak rasanya tuh kayak ya gitulah jemaah. Waktu-waktu yang sangat-sangat sensitif ya, itu udah kayak memantik kita banget, semangat banget buat buka puasa. Makanya perbanyaklah doa ya, 2 waktu itu. Ada doa juga jemaah, nanti ibu bisa ikuti ya. Doanya sangat simpel banget. Ini doa, ada 3 doa yang harusnya ditunaikan seseorang ketika awal-awal memasuki Ramadan. Kalau udah memasuki 10 hari terakhir itu udah telat doanya jemaah. Mumpung kita masih awal-awal Ramadan, amalkan 3 doa ini jemaah. Yang pertama, doa yang pertama adalah Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Apa artinya? Ya Allah, hapuskan namaku dari siksa api neraka. Doa yang pertama. Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Doa yang kedua, ini doanya gampang banget. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, jumpakan kami dengan malam Lailatul Qadar. Dan doa ketiga, kalau ibu kesulitan menghafal, belum hafal, nanti bisa ditemukan dalam Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 127. Ini doanya Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, tolong terimalah semua amal ibadah kami, karena sungguh Engkau adalah zat yang maha mendengar semua doa-doa kami. 3 itu, Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Yang kedua, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. 3 doa ini sebelum 10 hari pertama ini berakhir, perbanyaklah sampai nanti 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup, Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan seputar puasa?
seputar fidyah apapun itu? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sama sekali? Oh iya, monggo Ibu. Sakit hilang ingatan. Hilang ingatannya itu mohon maaf, dia hilang ingatan ketika puasa, lupa berapa yang ditinggalkan atau bagaimana Ibu? Oh, jadi begitu. Jadi ada aja ya penyakit ya Bu ya. Sakit hilang ingatan. Makanya kalau hilang ingatan itu ketika lagi bulan suci Ramadan, pertama kali Bu, mohon maaf saya mau tanya, ketika hilang ingatannya itu hanya Ramadan atau sebelum Ramadan juga seperti itu? Sudah sakit hilang ingatan. Baik. Kalau kenapa saya tanya Ramadan sama sebelum Ramadan? Karena kalau dialaminya sebelum Ramadan mungkin beneran sakit jamaah. Tapi kalau nanti setelah kok Ramadan datang baru pikun atau hilang ingatannya muncul, boleh jadi itu karena setan, karena jin doang jamaah. Karena dia berupaya untuk menggoda manusia ini, Ramadan gak usah puasa, lupa aja lah gitu kan. Bangun-bangun masih ada kue gitu kan, wah langsung dimakan. Setelah dimakan sampai habis, minum sampai udah kenyang baru tuh ingat, ya Allah puasa ya Allah, alhamdulillah dah kenyang. Ya, makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi yang disampaikan itu adalah ketika hilang ingatan tapi sebelum Ramadan itu datang. Jadi ketika kok kita memiliki daya ingat yang mohon maaf semakin menua, itu adalah fitrah ya, fitrahnya manusia. Tidak bisa dipungkiri, terkadang ada juga yang dia Allah takdirkan hilang ingatan gitu ya. Oleh sebab itu ketika dia hilang ingatan, kemudian dia nggak sadar kalau dia lagi puasa, malah dia makan, dan dia nggak ingat lagi kalau tadi ternyata dia makan pun nggak ingat, jamaah ingatnya malah lagi puasa ya. Paham maksud saya? Paham nggak? Yang pertama dia lupa karena lagi puasa malah makan. Habis makan itu dia mau buka, lupa kalau tadi udah makan. Lah kalau hal-hal semacam ini kok nanti setelah Idul Fitri atau di hari-hari ketika kita masih ingat, kita mampu mengingat, oh kayaknya kemarin aku batal deh puasa ini gitu. Sekiranya ya, maka dia mengganti sesuai apa yang dia ingat. Makanya kalau lagi kita ada udzur, sakit, menahun ya, dicatat berapa yang ditinggalkan jemaah. Dicatat. Utang puasa itu dicatat. Jangan nggak dicatat. Ini nggak dicatat. Kayaknya kemarin udah puasa deh. Kemarin udah belum sih ya. Udahlah, udah aja lah gitu. Makanya jemaah, setiap kali ada utang, Allah perintahkan untuk dicatat. Nggak cuma utang uang doang, utang puasa pun dicatat. Oh, utangnya 9. Ketika udah puasa, mengqadha, coret 1, udah ya. Oh besok puasa lagi, coret 2 ya. Lah ini udah puasa 9 tapi nggak ada yang dicoret. Loh kok saya kok puasa kok nggak ini ya? Karena nggak dicoret, karena mungkin lupa. Makanya dibutuhkan catatan aja Bu ya, untuk mengingat-ingat. Tapi kan yang namanya sakit lupa itu kan dia namanya aja lupa, yang nggak ingat gitu kan. Makanya ketika nanti dia ingat, dia mengingat-ingat kira-kira batal ketika tapi saya pastikan namanya sakit itu kan nggak disengaja ya, sehingga dia tidak perlu tidak perlu menggantinya dengan bayar fidyah atau mengqadha puasa, kecuali kalau dia kok ingat ketika itu batal dengan sengaja misalnya, baru dia mengganti. Tapi Allah tidak memberikan dosa kepada dia, karena Allah memberikan sakit itu kan bukan karena kemauannya jemaah, tapi karena kehendak Allah, sehingga dia mengganti dengan hari yang ditinggalkannya. Sebagaimana seseorang yang sakit, kemudian dia demam, gak kuat, harus minum obat, 3 hari minum obat, berarti harus mengganti sebanyak 3 kali. Begitupun kalau mohon maaf, kalau hilang ingatan, kalau emang benar-benar nggak ingat berapa yang ditinggalkan, ya udah berarti kita berupaya aja untuk nggak ada kewajiban untuk
mengganti. Kecuali ada yang mengingatkan, Bu, Ibu kemarin itu ini loh 3 hari malah makan loh dengan sengaja. Ya udah berarti harus mengganti 3 hari. Begitu? Faham? Atau masih bingung? Biasanya bingung tuh efek lapar jemaah. Apalagi pagi-pagi gitu kan ya. Ada yang masih ditanyakan, Bu? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagai perempuan kan setiap bulan kan menstruasinya, jadi untuk Ramadan ini kan biasanya kan tidak bisa penuh. Bagaimana kalau seorang perempuan itu minum pil atau mungkin apa biar tidak menstruasi, biar tidak hutang, itu bagaimana? Kemudian yang kedua mengenai fidyah, itu yang dianjurkan standarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah kita boleh menunaikan agar puasa kita nggak bolong-bolong dengan meminum pil? Ya, ketika lagi puasa, itu kan kayak pas lagi umrah ya, haji juga sama ya. Apakah bisa dihukumi seperti itu? Jawabannya tidak diperkenankan jemaah. Kenapa tidak diperkenankan? Karena kita bisa menggantinya di lain-lain kesempatan, di hari-hari yang ditinggalkan. Kita nggak usah khawatir, karena itu kan memang fitrahnya wanita seperti itu. Justru kalau kita malah pengen, wah aku pengen full, pengen ini, justru malah itu di luar fitrah jemaah. Sehingga Allah tidak memperkenankan untuk makan pil seperti itu selama bulan suci Ramadan agar tidak menstruasi. Makanya kalau menstruasi ya udah nggak apa-apa, dia nanti tinggal mengganti dengan hari-hari yang ditinggalkannya. Allah itu Maha Pengampun, Bu. Allah itu nggak akan menghukumi seseorang yang apabila itu tuh atas kehendak Allah. Contohnya apa? Menstruasi kan bukan kehendak kita kan? Kehendaknya Allah kan? Tiba-tiba ngeflek aja gitu ya. Tiba-tiba menstruasi aja. Kan kita nggak mau, ya Allah aku nggak mau menstruasi Ramadan ini ya Allah. Tetap menstruasi nggak, Bu? Tetap ya. Makanya yang pertama tetap kita syukuri, walaupun kita nggak berpuasa di hari itu, tapi tetap Allah catatkan pahala puasanya sebagaimana di hari-hari ketika dia melakukan puasa. Itulah istimewanya wanita, Bu. Dikasih keistimewaan kok malah nggak mau istimewa. Ya, kecuali kalau umroh dan haji. Kalau umroh dan haji diperkenankan. Kenapa? Karena ketika umroh dan haji, seseorang itu kan dia belum tentu bisa pergi ke sana lagi jamaah. Belum tentu kan? Tapi kalau misal kita puasa mengganti dengan hari-hari yang lain kan masih berpotensi, ya. Nggak harus ke tanah suci, nggak harus ke ini. Makanya tidak diperkenankan. Saya bukan bilang nggak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Maksudnya nggak dianjurkan, ya, untuk makan pil-pil semacam itu. Lebih baik udahlah kita hidup secara normal saja. Kita kalau masanya menstruasi ya menstruasi, kita catat berapa utangnya, 1, 2, 3. Oh ternyata di hari ke-8 udah mulai bersih, alhamdulillah. Akhirnya mulai hari ke-9-nya dia melakukan puasa, berarti yang ditinggalkan berapa? 8. Ketika 8 itu ditinggalkan, kan bisa nanti digantinya selama 11 bulan ke depan jamaah. Bahkan bisa digabungkan sama Senin Kamis kan? Niat mengqadha puasa sama Senin, besok Kamis juga, Seninnya lagi, Kamisnya lagi. 1 bulan selesai, Bu. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 selesai. Ya. Cuma terkadang kan kayak males-malesan kan, nunggu Sya'ban dulu kan. Baru kayak wah utang puasanya berapa nih gitu kan. Baru tuh mulai lagi gitu. Jadi saya cuma tidak memperkenankan, bukan tidak membolehkan. Tidak memperkenankan artinya tidak menganjurkan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Lebih baik melakukan sesuatu yang normal-normal saja, dia mengganti di hari-hari berikutnya. Itu lebih utama lagi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, takaran membayar fidyah, ya. Takaran membayar fidyah, bayar fidyah itu bisa 2 jamaah. Fidyah, ya. Fidyah itu bisa 2. Yang pertama makanan yang sudah matang, yang kedua masih
Ya. Kalau yang matang, takarannya berapa? Intinya mencukupkan, nggak cukup nih, makanan satu orang miskin dalam 1 hari. Dalam catatan sesuai dengan takaran makanan yang sering kali kita konsumsi. Ya, itu 1,5 kilogram. Makanya yang harus ditunaikan kalau beras atau makanan-makanan pokok, beras, jagung atau semua makanan pokok, gandum, itu dia setengah sok atau 1,5 kilogram. Paham? Tapi dianjurkan yang matang, jamaah, dianjurkan. Kenapa dianjurkan yang matang? Karena kalau kita melihat fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin itu udah disebutkan kata miskin. Kadang kita bisa jabarkan sendiri. Orang miskin, mohon maaf, saya nggak menyinggung siapapun mungkin ya. Kan harus dipikirkan ketika kita memberikan beras, apakah dia bisa masaknya atau enggak? Ada kompornya enggak? Ada gasnya enggak? Ada magicomnya enggak? Ada listriknya enggak? Sehingga kalau diberikan cuma mentah, nanti gimana dia makannya, jamaah? Kayak burung, cuma makan beras kotek gitu, dikunyah-kunyah gitu, enggak kan? Harus dimasak kan? Makanya kalau yang mentah, kelebihannya itu bisa untuk beberapa hari ke depan, cuma yang diperhatikan bagaimana cara dia memasaknya. Tapi kalau yang matang, cuma cukup dalam 1 hari makan, tapi dia udah nggak mikir masaknya, tinggal dikonsumsi saja. Ya, makanya lebih dianjurkan yang mana? Yang sudah matang. Makanya orang miskin itu dia nggak harus mikirin untuk masaknya, tinggal udah ngemplok aja lah kalau bahasa kita aja, tinggal makan aja udah selesai. Ya. Itu bayar fidyah. Ada lagi? Cukup? Cukup atau ngantuk? Jujur. Dua-duanya ya. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semuanya. Mohon maaf bila mana banyak tutur kata, sikap perilaku kami yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu, mas diberikan kesehatan semuanya oleh Allah, dipanjangkan usianya sampai nanti Idul Fitri kita bisa merayakan bersama-sama. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ballighna lailatul qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana banyak tutur kata, sikap perilaku kami yang kurang berkenan di hati. Ingat, nanti kalau misal mau ini disunahkan bersalam-salaman, silakan bersalam-salaman karena menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Wal afu minkum billahi hidayah wa bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.